Halo Ces, makasih udah klik video ini. Di sini aku mau ajak kalian bahas kisah yang menurut aku ini miris banget. Kisah ini bercerita tentang sepasang kekasih yang kelihatannya dari luar hubungan mereka ini baik-baik aja. Sama-sama romantis, sama-sama bucin, bisa dilihat dari konten-konten mereka yang mereka upload di sosial media. Tapi takdir berkata lain. Sayangnya hubungan mereka harus berakhir dengan tragis. Semoga dengan pembahasan ini ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke Ces, gimana kisahnya? Langsung aja kita bahas. Elisa Siti Mulyani, seorang gadis berusia 22 tahun yang tinggal di Pandeglang, Banten. Saat itu dia masih kuliah dan udah semester akhir. Elisa ini orangnya sangat rajin dan sangat bersemangat, selalu mencari kesibukan. Terlihat dari kesibukannya setiap hari, dia tidak hanya fokus kuliah, dia juga sambil bekerja di kantor BPS di Pandeglang. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa kerjaan sampingan lainnya, seperti menerima pesanan make up wedding dan juga jualan online. Di tengah kesibukannya, Elisa juga menjalani hubungan asmara dengan cowok yang bernama Riko Ariska, yang merupakan mahasiswa dan tinggal di Pandeglang. Kesibukan sampingannya adalah ojek online. Hubungan mereka ini udah cukup lama, dari SMA, kurang lebih 5 tahun. Mereka juga menjalani hubungan mereka ini dengan serius, karena masing-masing dari orang tua mereka udah tahu dan merestui hubungan mereka ini. Tapi siapa yang tahu, badai menanti di depan. Di balik manisnya hubungan mereka, ternyata ada sisi pahitnya juga, terutama bagi Elisa. Karena seperti yang orang tahu, Elisa ini orangnya sangat rajin. Dia selalu bersemangat. Dia pengen sukses di usia muda. Dia pengen punya usahanya sendiri, yaitu wedding organizer. Yang dimana itu membutuhkan modal besar. Makanya dia harus pontang-panting kerja sana-sini, bahkan sambil kuliah. Sedangkan di sisi lain, Elisa merasa Riko terlalu sering bermalas-malasan. Kerjaannya hanya nongkrong dan main-main terus. Jadi sebenarnya mereka berdua ini berbanding terbalik, di mana Elisa optimis menata masa depan, sedangkan Riko terlalu santai. Karena inilah Elisa mencoba beberapa kali untuk memotivasi Riko agar mencari pekerjaan yang lebih bagus. Tapi karena Riko memang orangnya susah dinasihati, jadi dia tidak ada perubahan. Lama-kelamaan Elisa jadi ragu. Dia mulai berpikir apakah Riko pantas dan cocok menjadi suaminya nanti. Ditambah lagi, Riko ternyata orangnya posesif banget. Mereka sering ribut hanya karena cemburu buta. Jadi setelah lama menimbang-nimbang, Elisa membulatkan tekad untuk berpisah sama Riko. Tepatnya di bulan Januari. Tapi di sini Elisa nggak ngasih tahu Riko alasan sebenarnya kenapa dia minta putus. Nah, ini jadi pertanyaan besar untuk Riko. Dan dia merasa nggak terima hubungan mereka berakhir begitu aja. Setelah putus, Riko tetap berjuang agar Elisa balik lagi. Di satu sisi, dia juga takut Elisa diambil cowok lain. Riko berkali-kali ngajak Elisa buat ketemu. Awalnya sih Elisa menolak, tapi namanya wanita akhirnya luluh juga. Akhirnya di bulan Februari mereka bertemu. Dan ternyata Riko di situ udah menyiapkan kado ulang tahun untuk Elisa. Padahal ulang tahun Elisa sebulan lagi, yaitu di bulan Maret. Itulah perjuangan Riko agar Elisa luluh dan mau balik lagi. Pada saat itu, Riko juga bertanya sama Elisa, alasan sebenarnya kenapa dia minta putus. Karena sebelumnya Riko memiliki prasangka, Elisa minta putus karena ada cowok lain. Tapi sampai pulang, Elisa juga tidak memberikan jawaban pasti. Esokan harinya, saat Elisa pergi kerja, Riko datang ke rumah Elisa. Dan di situ dia bertemu dengan bapaknya. Di situ Riko bertanya sama bapaknya, apakah Elisa udah punya cowok lain. Lalu Riko meminta bantuan ke bapak Elisa untuk membujuk Elisa agar mau balikan. Tapi bapak Elisa berpendapat lebih baik masalah mereka diselesaikan berdua saja. Karena bapak Elisa juga merasa dia tidak tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi. Karena tidak menemukan jawaban jelas atas pertanyaan yang terus menghantuinya, Riko sampai datang ke kantor Elisa malam itu. Padahal dia sudah punya janji mancing sama temennya. Karena Riko sendiri tahu
hari itu Elisa pasti pulang malam. Jadi Rico nungguin Elisa pulang kantor, pas banget di seberang kantornya Elisa. Karena terlalu lama menunggu, tapi Elisa nggak kunjung keluar, Rico memilih pindah, menunggu Elisa di tugu pintu masuk Pandeglang. Ini merupakan rute biasa Elisa pulang kantor. Nah, di sini juga Rico nunggu Elisa beberapa saat. Tapi karena nggak ketemu-ketemu, akhirnya Rico nekat ngechat Elisa untuk ngajak ketemuan. Tanpa diduga, ternyata Elisa mau diajak ketemuan sama Rico. Jadi malam itu mereka ketemuan di kawasan rumah sakit Permata Bunda. Begitu ketemu, Rico langsung mohon-mohon agar Elisa mau balikan. Rico juga bertanya lagi, apa sih alasan sebenarnya kenapa Elisa minta putus? Karena udah merasa nggak tahan diteror terus sama Rico, akhirnya Elisa jujur kalau dia udah ta'aruf sama cowok lain. Di situ Rico langsung kaget dan marah. Akhirnya mereka ribut besar. Nggak lama Elisa langsung pulang naik motor, ninggalin Rico di situ. Tapi ternyata Rico buntutin Elisa dari belakang. Dan pas masuk di jalan yang sepi di kawasan Stadion Badak di Pandeglang, Rico ngejar dan mepet Elisa dan berhentiin dia di situ. Kawasan ini biasanya emang sunyi, yang dimana kanan kirinya emang kebun. Apalagi saat itu emang udah lewat jam 10 malam, jadi udah jarang banget orang lewat. Nah, di sini Rico langsung ngeluapin emosinya sama Elisa dan mereka bertengkar lagi. Karena udah kehilangan akal sehatnya, si Rico sampai nyekik Elisa. Di situ Elisa sempat ngelawan dengan ngegigit tangannya si Rico dan juga sambil teriak minta tolong. Karena panik, si Rico nyeret Elisa ke pinggir jalan, masuk ke tanah kosong, lebih sepi dan gelap lagi. Dan disinilah Rico ngantem kepala Elisa pakai kloset yang dia temuin di situ. Gila banget. Kalau nggak salah itu beratnya 6-7 kiloan lah. Setelah dihantam kepalanya pakai kloset, Elisa langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Ternyata nggak jauh dari situ ada sekolah asrama Muhammadiyah. Anak-anak asrama itu mendengar suara wanita minta tolong. Makanya setelah itu mereka langsung beramai-ramai mencari dari mana asal suara itu. Setelah mereka sampai di lokasi kejadian dan menemukan Elisa, di situ Elisa sudah tak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah di kepala. Tapi sayangnya Rico sempat kabur dan membawa HP serta dompetnya Elisa. Jadi lokasi kejadian langsung ramai. Anak-anak asrama dan beberapa warga langsung ngelaporin kejadian itu sama polisi. Sampai keluarganya Elisa juga udah datang ke lokasi. Pasti ini ngebuat perasaan keluarganya hancur banget ngelihat anaknya sendiri udah gak bernyawa dengan keadaan seperti itu. Dan anak asrama tadi berkata pelakunya mengendarai sepeda motor NMAX berwarna biru. Setelah mendengar itu, keluarga Elisa langsung curiga sama Rico. Karena sepengetahuan mereka, sepeda motor Rico juga NMAX berwarna biru. Setelah itu, keluarga Elisa dengan didampingi polisi langsung mendatangi rumah Rico. Dan ternyata Rico ada di rumah. Ketika melihat yang datang ternyata keluarga Elisa dan polisi, Rico terlihat panik. Saat itu, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan laptop dan juga dompet milik Elisa yang tadi dibawa kabur sama Rico. Dengan ditemukannya barang bukti ini, polisi makin yakin bahwa Rico lah pelakunya. Akhirnya polisi membawa Rico ke kantor untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Setelah dicecar berbagai pertanyaan, akhirnya Rico mengakui perbuatannya. Dia juga mengakui dia melakukan itu atas dasar emosi dan sakit hati. Dia menyesal sudah melakukan itu kepada Elisa. Setelah mendengar pengakuan Rico dan ditemukannya barang bukti, akhirnya Rico ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berita ini viral, banyak warga yang tidak menyangka, terutama teman-temannya Elisa. Karena sepengetahuan mereka berdua ini adalah pasangan yang romantis. Karena kejadian ini, Rico diancam 17 tahun penjara. Kenapa hanya 17 tahun? Karena Rico dianggap tidak berencana melakukan pembunuhan. Kloset yang digunakan Rico untuk memukul Elisa juga ditemukan di lokasi kejadian. Jika Rico membawa senjatanya dari rumah, mungkin hukumannya akan berbeda. Itu dia akhir dari cerita kita hari ini. Jadi untuk kita semua, semoga ini bisa kita jadikan pembelajaran. Di saat ada masalah, cobalah untuk berpikir secara jernih dan jangan tersulut emosi.
Jika dirasa emosinya tidak tertahan, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak melakukan aktivitas apapun dulu. Karena kita cenderung akan melakukan keputusan gegabah saat kita sedang emosi. Biasanya keputusan yang diambil atas dasar emosi itu nggak baik untuk kita sendiri. Oke Ces, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you.